Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal-soal tentang kinematika gerak, yaitu soal tentang kecepatan dan kelajuan. Soal nomor 4. Seseorang melakukan perjalanan dengan lintasan sebagai berikut. Nah, ini gambar lintasannya. Jika selang waktu S ke R adalah 2 jam, maka kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang kita membahas kelajuan dan kecepatan. Ya, pertama-tama kalian harus ketahui ya, kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Skalar itu maka dia hubungannya dengan jarak. Maka kalau nanti ditanyanya kelajuan ya, V itu adalah rumusnya jarak dibagi waktu ya, atau sama dengan S per T. Kalau kelajuan ya hubungannya jarak, maka kita harus mencari dulu jaraknya. Oke, jaraknya itu adalah karena panjang lintasan yang ditempuh, jadi dalam soal itu adalah dari S ke R ya, maka yang ditempuh ini ada panahnya ya. Maka dari perjalanannya itu adalah dari S, kemudian dia ke Q, kemudian dia ke R. Nah, S ke Q 6 km, Q ke R 8 km. Sehingga jaraknya itu kan selalu semuanya dijumlah. Maka 8 atau jarak yang ditempuh dari S ke Q ditambah Q ke R per waktu yang ditempuh ya. Waktu T-nya keseluruhan. Ya, atau T1 ditambah T2. Nah, S ke Q-nya adalah 6, Q ke R-nya adalah 8 dibagi T-nya ada langsung 2 jam. Oke. Jadi dari S ke R langsung adanya 2 jam. Oke, 2. Maka kita pakai 2. Maka V-nya menjadi 14 dibagi 2 atau kelajuannya menjadi 7 karena di situ dia kilometer ya. Kilometer per jam. Nah, ini adalah besar dari kelajuan. Yang dipakai adalah jarak. Kemudian sekarang kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah V. Karena kecepatan kan vektor ya. Boleh di atasnya ini kita bedakan. Atasnya ada garis panah. Itu menunjukkan kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu atau waktu yang dibutuhkan, atau dirumuskan sebagai delta S per delta T. Nah, delta S itu kan perpindahan. Perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal, atau di sini bisa kita lihat delta S itu perpindahan posisi awalnya adalah di S, posisi akhirnya di R. Nah, ini kita tarik garis lurus ya, ini adalah sebagai delta S perpindahannya. Maka delta S bisa kita cari terlebih dahulu ya. Delta S adalah akar, karena dia sebagai garis miring ya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Pythagoras ya, ini menjadi 10 km. Nah, delta S-nya masukkan ke sini 10 km per waktu yang dibutuhkan adalah sama ya, 2 jam per 2. Jadi hasilnya untuk perpindahan adalah 5 km per jam. Soal nomor 5. Sebuah motor bergerak lurus ke arah barat sejauh 50 meter, waktunya 70 sekon. Kemudian bergerak ke arah timur sejauh 20 meter, waktunya 30 sekon. Tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata motor tersebut. Nah, kita bisa gambarkan ya, untuk ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, ini misalkan 50 meter ke arah barat. Kemudian dia ke arah timur 20 meter. Nah, jadi ke arah timur dari sini 20 meter ke sini. Ini 20 meter.
Atau bisa diketahuinya kita anggap sebagai S1 sama dengan 50 meter, S2 sama dengan 20 meter, kemudian T1-nya 70 sekon, T2-nya adalah 30 sekon. Kemudian tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata motor tersebut. Untuk kelajuan dia berhubungannya dengan jarak, maka kita cari dulu jaraknya ya. Untuk jarak S itu adalah S1 ditambah S2 karena dia skalar ya, jadi jumlah terus. Maka jaraknya adalah 50 ditambah 20 atau jaraknya 70 meter. Ini jarak. Nah, maka kelajuannya itu adalah V jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah dapat 70 meter. Waktunya adalah, nah karena di sini dari barat kemudian dia ke timur, waktunya 70 sekon, kemudian ke timurnya 20 sekon, maka di sini dijumlah 70 per ini T1 ditambah T2. Maka 70 per T1-nya 70, T2-nya 30. Maka ini adalah 7 per 100 atau 0,7, satuannya adalah meter per sekon. Oke, itu kelajuannya. Kalau kecepatannya bagaimana? Kecepatan V, nah atasnya kita berikan tanda panah karena dia vektor. Dia berhubungannya dengan perpindahan delta S per delta T. Nah, delta S-nya perpindahan, maka kita hitung perpindahannya bagaimana. Tadi dari awal dia ke arah barat 50, ke arah timurnya 20, maka sisanya adalah perpindahan posisi awal sampai posisi akhir. Nah, ini delta S-nya. Nah, delta S itu kita hitung dengan 50 dikurang 20 per delta T-nya tetap ya dia karena selang waktunya dari titik awal ke titik akhir itu adalah tetap 100, kita pakai 70 ditambah 30. Maka ini adalah delta S-nya 30 per delta T-nya 100 atau 0,3 meter per sekon. Jadi kecepatannya adalah kecepatan rata-ratanya 0,3 meter per sekon. Arahnya kemana? Oke, ini arahnya. Gambarnya nih. Arahnya ke kiri. Maka arahnya menuju sumbu X negatif. Atau arahnya berlawanan dengan arah semula. Atau boleh arahnya karena di sini ada arah mata angin, maka arahnya menuju ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.